sebagai permohonan kita kepada Tuhan agar apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa kalian terima dengan baik. Silakan Sabil sebagai ketua kelas memimpin berdoa. Baiklah, marilah teman-teman sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, ya. Bapak akan mengabsen kalian pada hari ini, siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Baiklah, yang pertama Rabel Aidia Bramasta. Hadir Pak. Rafli Haji Putra. Hadir Pak. Fitria Karendra. Hadir Pak. Naila. Hadir Pak. Fitri. Saya Pak. Nadila. Hadir Pak. Ayu. Hadir Pak. Adelia. Hadir Pak. Yulita. Hadir Pak. Putri. Hadir. Nah, baiklah, mari kita berdiri dulu ya. Sebelum mengikuti pelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional agar rasa nasionalisme kita itu terus tetap ada sampai nanti ya kita mengakhiri semuanya. Ya, baiklah. Silakan Adelia, ada Adelia? Saya Pak. Maju ke depan Adelia memimpin lagu nasional pada teman-temannya. Silakan lagu Indonesia Raya saja. Silakan Adelia. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya, Adelia. Bapak berharap ketika dinyanyikan lagu kebangsaan tadi, rasa nasionalisme kalian akan terus ada dan akan terus menggelora. Silakan duduk semuanya. Ya, sebelum memasuki materi hari ini, Bapak akan menanyakan mengenai materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat mengenai materi minggu lalu? Ada yang masih ingat mengenai materi minggu lalu? Silakan Rafli. Terang aja. Oh, mengenai ada yang masih ingat sebelum Rafli menjawab? Saya Pak. Ya. Ini mengenai perlawanan rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme di berbagai daerah Indonesia. Apa materinya yang minggu lalu? Perlawanan. Rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme. Oh, ini ya. Mengenai perlawanan rakyat ya terhadap kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Daerahnya
Rafli tadi ingin menjawab. Itu perang Aceh Rafli ya? Oke, perang Aceh. Silakan Rafli. Perang Aceh masih ingat Rafli? Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel Van Aswegen. Pada 5 April 1873, Belanda mendarat di pantai Ceuwen di bawah pimpinan Johan Hangen Rudolf Kongler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman Kongler. Saat itu membawa 3.168 tentara, sebanyak 168 di antaranya perwira. Oke, baik ya. Tadi sudah dikemukakan oleh teman kalian materi minggu lalu mengenai perlawanan rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Kemudian teman kalian lagi tadi menyabarkan mengenai perang Aceh secara singkat, yaitu Rafli mengatakan bagaimana proses kemudian berakhirnya perang yang ada di daerah Aceh ya. Nah, sekarang kita memasuki materi yang berlanjut pada hari ini ya, sesuai dengan kelanjutan materi minggu kemarin, yaitu setelah perlawanan akan membahas mengenai peran tokoh sebagai pahlawan nasional. Oke ya. Di sini Bapak akan menanyakan di antara kalian bagaimana kalian ingat mengenai tokoh nasional yang ada di Indonesia. Siapa saja tokoh nasional yang kalian ingat? Saya Pak. Oke. Sudirman. Jenderal Sudirman. Setelah Jenderal Sudirman ada lagi yang ingat? Oke, Rafli. R.A. Kartini. Oke, itu yang disebutkan tadi pahlawan nasional, ya, pahlawan yang dikenal secara nasional. Nah, sekarang Pak ingin bertanya bagaimana kalian mengetahui tentang pahlawan yang ada di daerah, ya? Coba nanti Pak tanya satu, ya, ketemu ke kalian mengenai siapa saja yang kalian ketahui mengenai tokoh daerah yang melakukan perlawanan di Indonesia. Ada yang tahu? Saya Pak. Oke, Rabil. Tokoh yang melakukan perlawanan contohnya adalah Imam Bonjol. Imam Bonjol. Rafli tahu Imam Bonjol dari mana, Rafli? Nggak tahu Pak. Nggak tahu, Rafli. Oke ya. Jadi Imam Bonjol itu berasal dari Sumatera Utara atau Sumatera Barat? Sumatera Barat atau Sumatera Utara? Sumatera Barat. Itu tepatnya di daerah Pak. Oke, ya. Nah, ini ya tadi cuma sekedar pengetahuan baru untuk kalian. Ya, akhirnya kalian itu mengetahui bagaimana nama-nama tokoh nasional yang menjadi pahlawan ya nasional yang ada di Indonesia. Dan sekarang Bapak akan menampilkan PowerPoint mengenai materi awal kita. Bisa diperhatikan PowerPoint di depan ya, dengan bahasan judulnya peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Kalau kemarin itu mengenai perlawanan, hari ini kita membahas tentang peran tokoh, jadi peran para pemimpin ya. Kalau kemarin itu mengenai proses perlawanan, kemudian gagal dan berhasilnya perlawanan, hari ini kita membahas peran tokoh-tokoh nasional ya. Perhatikan dulu ke depan tujuan pembelajarannya. Bapak berharap kalian dapat menjelaskan peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Bapak berharap kalian dapat menunjukkan peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Selanjutnya kalian dapat menganalisis peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, kalian dapat mengevaluasi peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, ya, dari tujuan pembelajaran ini,
Pak berharap 4 poin ke kalian. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan peran tokoh. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan peran tokoh tersebut. Ketiga, dapat menganalisis bagaimana tokoh itu berperan. Yang terakhir itu bisa mengevaluasi atau menjawab segala bentuk pertanyaan yang akan Bapak berikan, ya. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, dan kemudian perhatikan ke depan mengenai peta konsep. Peta konsep itu bagaimana kita menjalankan materi belajar kita pada hari ini, ya. Jadi tidak melenceng kemana-mana. Apalagi Bapak menceritakan tentang kehidupan pribadi, mungkin 2 jam tidak cukup. Akhirnya, ya, Pak membuat peta konsep pembelajaran, ya. Perhatikan ke depan. Ya, baiklah, lihat ke depan mengenai peta konsepnya. Jadi ini Pak bagi mengenai tokoh nasional dan tokoh daerah, ya. Biar nanti kalian belajarnya tidak pusing membedakan apakah ini tokoh nasional, apakah ini tokoh daerah. Jadi Pak klasifikasi poin kedua ini, pertama ini dan kedua ini, ya. Ini bagaimana tokoh nasional menerapkan kebijakannya, yang pertama ini, dan bagaimana tokoh daerah, ya, menjadikan peran nyata pada masa tersebut. Ya, jadi ketika tokoh daerah ini berjuang melawan ketidakadilan, biasanya itu berdasarkan apa yang menjadi peran mereka, ya. Jadi ketika tokoh daerah ini sudah meninggal atau gugur, biasanya perlawanan itu berhenti, ya. Yang membedakan tokoh nasional dengan tokoh daerah ini, ya, apabila tokoh daerahnya atau pahlawan atau pemimpin suatu daerah itu gugur, maka perlawanan dari suatu daerah itu berhenti. Berbeda dengan tokoh nasional, ya. Tokoh nasional ini apabila tokoh nasional tersebut gugur, maka perlawanan dilanjutkan, ya, oleh tokoh-tokoh yang lain yang dekat dengan yang bersangkutan. Misalkan gini, ya, ketika Soekarno wafat, itu perjuangan diteruskan oleh Hatta atau Mohyamin, ya, atau yang lainnya, ya. Ketika Sudirman wafat, itu dilanjutkan dengan tokoh-tokoh yang sependapat dengan mereka. Tetapi kalau tokoh daerah ini wafat, misalkan seperti Pangeran Diponegoro wafat, okay, itu tidak ada penerusnya dan perlawanan terhenti, ya. Selanjutnya ini Pak Bagi menurut peta konsep. Selanjutnya perhatikan ke depan lagi. Nah, ya, tadi kita membahas tentang tokoh, tentang pahlawan, ya. Jadi di sini Pak akan mengartikan definisi dari pahlawan itu apa, ya. Lihat ke depan. Pahlawan adalah sebuah kata benda. Secara etimologi, kata pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta pala, yang bermakna hasil atau buah, ya. Ini pahlawan itu dari bahasa Sanskerta yang bermakna hasil atau buah, ya. Pahlawan adalah seseorang yang berpahala, yang perbuatannya berhasil bagi kepentingan orang banyak. Perbuatannya memiliki pengaruh terhadap tingkah laku orang lain karena dinilai mulia dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa atau umat manusia, ya. Jadi bisa dikategorikan pahlawan kalau perjuangannya, tindak tanduknya atau perilakunya itu memiliki pengaruh terhadap orang lain. Itu bisa dinamakan pahlawan, ya. Jadi tidak semua manusia itu bisa menjadi pahlawan karena kategori ini, ya, perbuatannya memiliki pengaruh terhadap tingkah laku orang lain.
Ya, kalau dalam lingkup kecilnya kita bisa jadi pahlawan ya di keluarga kita, ya. Misalkan bapak bisa menjadi pahlawan kalau ya memperlihatkan perilaku yang baik terhadap anak. Kakak bisa menjadi pahlawan ya kalau segala tingkah lakunya berpengaruh baik terhadap adik. Ya, jadi Pak berpesan ya untuk menjadi seorang yang berguna tidak cukup dengan baik terhadap diri sendiri, ya, tapi juga harus ada pengaruh terhadap orang lain. Ya, ini definisi pahlawan. Ya, selanjutnya lihat peta. Ini ada peta Indonesia di depan. Ini pulau apa nih? Ini pulau apa nih? Ini pulau apa nih? Ini pulau apa nih? Pulau Sumatera. Ini pulau Jawa. Ini Kalimantan. Ini Sulawesi. Dan terakhir ini Papua. Ya, kalian paham kan? Nah, kemarin di minggu kemarin itu ada barcode yang Pak kasih ya menggambarkan keadaan Indonesia. Jadi kalian kemarin scan barcode itu akan tampil di HP kalian ya peta Indonesia. Jadi tidak usah bersusah payah untuk maju ke depan melihat gambar Indonesia, cukup dari HP yang Pak share barcode-nya kemarin ya. Ya, ini lihat nih, banyak nih dari Sabang sampai Merauke pasti ada toko yang berpengaruh dalam membebaskan Indonesia dari penjajahan dari Aceh. Coba dari Aceh siapa tuh? Cut Nyak. Oke, terus lagi dari Sumatera Utara. Medan. Ada yang tahu? Medan. Sisinga Maharaja. Ingat Sisinga Maharaja di pelajaran SMP? Nanti kita bahas di sini. Terus lagi Sumatera Barat. Tadi kita bahas tadi Bambonjo, Sulawesi, Bali, Papua pun ada pahlawan nasional ataupun pahlawan ke daerah. Ya, perhatikan lagi ke depan. Oke, perhatikan lagi ke depan. Nah, siapakah pahlawan nasional dan daerah yang ketahui? Tadi sudah saya tanyakan. Nah, kemudian tokoh nasional dan daerah, ya. Kalian perhatikan mengenai wilayahnya, masa sebelum kebangkitan nasional, masa kebangkitan nasional, masa proklamasi. Nah, ini lihat ini contoh-contohnya nih di depan nih, ya. Contoh dari tokoh perjuangan dalam memerdekakan atau melawan penjajahan bangsa asing di Indonesia. Ya, ke depan wilayahnya Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Masa sebelum kebangkitan nasional, artinya masa di mana perjuangan masih bersifat ke daerah. Yang dimaksud daerah yang Pak jelaskan tadi, apabila pemimpinnya gugur, maka tidak ada lagi perlawanan. Ya, itu di Indonesia bagian barat ada yang namanya tokoh pahlawan Raja Singamaraja, ya. Di bagian tengah itu I Gusti Ketut Jelantik, bagian timur Patimura. Nah, kalian pernah lihat Patimura? Gambar Patimura? Pernah? Ya, di pecahan uang Rp1.000. Itulah gambar Patimura. Nah, kemudian masa kebangkitan nasional. Ya, jadi masa kebangkitan nasional ini masa sebelum Indonesia merdeka. Ya, jadi ada pahlawan dibagi menjadi 3. Ya, masa sebelum kebangkitan nasional, masa kebangkitan nasional ini ketika Belanda datang. Ya, Jepang datang. Ketika Jepang datang, ini ada beberapa pahlawan nasional yang muncul. Ya, terakhir masa proklamasi. Ya, masa proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi setelah proklamasi kita itu belum merdeka. Ya,
karena masih panjang proses-proses kita diakui oleh negara lain ya. Percuma kalau kita merdeka tapi tidak diakui ya. Itulah makanya ketika selesai proklamasi, pembagian teks proklamasi, kita belum merdeka karena Jepang kembali lagi di agresi militer 1, agresi militer 2. Tapi Jepang gagal karena kita sudah bersatu. Sebelum kita proklamasi, apakah kita sudah bersatu? Belum, masih perjuangannya bersifat ke daerah. Nah, ketika dibacakan proklamasi, ketika dibacakan Sumpah Pemuda, ya, ketika tahu bendera Indonesia merah putih, kemudian lagu kebangsaannya Indonesia Raya, lambang negaranya Garuda, akhirnya kita mulai bersatu, ya. Tapi sebelum tahun 65 ke bawah itu Belanda datang lagi. Ya, datang lagi membawa segala pasukannya untuk merebut Indonesia. Tapi alhamdulillah berkat persatuan akhirnya kita berhasil mengusir penjajah dari Indonesia lagi. Oke ya. Selanjutnya nanti, nah ini nih gambarnya nih. Ya, masa sebelum kebangkitan nasional. Gambar si Singa Maharaja ini. I Gusti Ketut Lantik ini, nah yang tidak asing lagi itu Kabupaten Patimura, ya, karena di 1000 ya, di uang 1000 pecahan 1000 ya, ya, memang konsumsi kalian kan uang 1000 kan, ya, ya, ini di Singa Maharaja, oke, ini Ketut, terus ini, lagi nih, nah ini nih, ya, Muhammad Hatta. Banyak yang keliru sebelum mempelajari pengetahuan sejarah, ya, anak SD sampai anak SMP pun beranggapan bahwa Soekarno Hatta itu satu orang, ya, padahal dua orang, ya, atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta, ya, banyak beranggapan satu orang itu Pak, sama seperti Rafli Haji, padahal kan itu satu orang, ya. Soekarno Hatta orang beranggapan bahwa mereka satu orang. Beda. Soekarno itu presiden, sedangkan Hatta ini wakil presiden pada saat itu, ya. Jadi harus dipahami Soekarno Hatta itu bukan nama satu orang, ya, tapi nama dua orang, ya. Oke, ini gambar Soekarno, ini gambar Hatta. Sedangkan yang kedua, gambar Maria, ya, yang terakhir Johannes Lemena, ya. Oke, ini profilnya, ini Dr. Muhammad Hatta profilnya, dia lahir, ya, kemudian wafat, ya. Terus lagi gambarnya ini, terus lagi Insinyur Soekarno. Ini Soekarno nih, tadi Hatta kan? Ini Soekarno, ternyata dua orang yang berbeda, ya. Selanjutnya Pres Kasipu. Oke, ya, materi ajarnya sampai sini mengenai pengenalan singkat tokoh-tokoh perjuangan. Ini Pak bagi kalian menjadi 3 kelompok, ya, dan membahas 3 materi, ya. Materi yang pertama itu mengenai peran tokoh nasional sebelum kebangkitan nasional. Kelompok 1, ya. Kelompok 2, ya, pahlawan nasional masa kebangkitan nasional. Kelompok 3 membahas mengenai apa? Pahlawan nasional masa kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Oke, ya. Jadi 3 kelompok ini nanti membuat untuk minggu depan map mapping, ya, artinya membuat mading, ya.
Nanti 3 kelompok ini membuat mading, ya. Itu kelompok pertama 4 orang, ya, membahas mengenai peran tokoh nasional sebelum kebangkitan nasional. Yang kedua, pahlawan nasional pahlawan kebangkitan nasional. Yang terakhir, pahlawan masa kemerdekaan dan pahlawan masa kemerdekaan mempertahankan kemerdekaan, ya. Jadi ketiga kelompok itu membuat sebuah karya berupa semacam mading, dan kelompok 1 itu memeriksa bagaimana hasil dari kelompok 2 memeriksa bagaimana hasil kelompok 3, kelompok 3 memeriksa hasil bagaimana hasil dari kelompok 1, ya. Nanti itu Pak berikan waktu sekitar 10 menit untuk minggu depan sebagai kalian evaluasi, ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Baiklah, sebelum Pak menutup materi pada hari ini, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, ya, Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Silakan, ada yang menyimpulkan? Oke, silakan. Kesimpulan pada materi hari ini adalah bahwa kemerdekaan Indonesia tidak didapatkan dengan mudah karena banyak tenaga dan pikiran yang dikorbankan. Tokoh-tokoh daerah dan nasional adalah yang paling berperan penting untuk mendapatkan kemerdekaan dalam negara Indonesia. Oke, ya, begitu kesimpulan yang teman kalian buat, ya. Nanti untuk minggu depan jangan lupa tugas yang kalian buat itu nanti kalian dapatkan. Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Silakan mempersiapkan persiapan kalian untuk pelajaran selanjutnya. Nanti ada guru lain setelah pelajaran ini masuk, dan Pak mohon kalian untuk tetap di kelas dan tetap menjaga ketertiban, ya. Baiklah, mari kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Pak tutup materi pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.